Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik sekali begitu apa yang disampaikan oleh Pak JK ini begitu ya. Pak JK menyebutkan bahwa era Jokowi bayar utang 1.000 triliun tiap tahun. Bayangkan begitu ya, 1.000 triliun ya. 1.000 triliun itu dibagikan kepada bangsa kita dapat berapa juta begitu ya. Ya inilah yang kemudian kenapa pemerintah ini tidak bisa mengelola ini begitu. Angka korupsi semakin besar begitu ya. Bahkan membangun tol saja begitu, infrastruktur begitu dalam jangka panjang sebenarnya baik. Tetapi bukan saatnya untuk membangun itu begitu ya. Yang menikmati siapa? Orang-orang kaya begitu. Kita lihat saja 1.000 triliun ya kita berikan kepada desa-desa yang jalannya rusak di situ begitu. Itu ada kesejahteraan masyarakat, ada ekonomi yang aktif di situ begitu. Bagaimana jadinya kalau di masyarakat atau di desa misalnya jalannya rusak berlubang? Bagaimana ekonomi itu terhambat begitu kan ya? Yang awalnya 2 hari sekali bisa ke pasar, 2 hari sekali bisa transaksi, ini bahkan bisa 1 bulan, bahkan berminggu-minggu begitu kan ya. Jadi apa artinya? Artinya pemerintah ya harus memikirkan bagaimana jalan-jalan yang ada di desa ini baik, bagus begitu kan. Lihat saja di Lampung sana banyak kritikan begitu kan. Pak Jokowi sudah merasakan begitu. Daripada membangun jalan tol yang dinikmati orang kaya dan bahkan si miskin masih bayar ke tol itu begitu ya. Lebih baik bangun di desa, karena di desa itu banyak orang yang punya usaha kelontong, usaha ini dan itu begitu kan, sebagai akses ya, sebagai akses yang positif di situ begitu. Ya kalau seperti ini jadinya wajar begitu kan, bahwa korupsi ditambah lagi dengan mafia-mafia yang ada. Justru kala ini benar apa yang disampaikan Pak JK begitu ya, bayar utang 1.000 triliun. Bayangkan begitu. Kita pikirkan sajalah sebagai bangsa Indonesia, jangan dibodoh-bodohi dengan berbagai hal begitu ya. Kapan mau maju pemikiran kita kalau seperti ini terus begitu kan, polarisasi yang dibangun sana sini begitu ya. Padahal ada anak bangsa yang ingin merubah mindset kita, yang ingin merubah perjuangan bangsa kita bersama-sama di situ begitu kan, ingin memajukan bangsa kita dianggap sebagai intoleran. Di mana letak logikanya begitu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. JK sebut era Jokowi bayar utang 1.000 triliun tiap tahun. Bayangkan begitu ya. Bukannya utang 80% denominasi rupiah dan merupakan ya SUN atau dengan imbal hasil 6,5% ya. Belum potong pajak dengan total hutang 7.900 triliun utang pemerintah dan swasta. Bagaimana pembayarannya bisa mencapai 1.000 triliun? Itulah kalkulasi dari Pak JK begitu ya. Heran ya, selama ini kan pemerintah selalu berdalih ekonomi. Kita tumbuh terus, kenapa pakai ngutang terus, duit ekonomi tumbuh itu kemana? Betul begitu ya. Jadi kemana begitu hasil ngutang? Padahal kalau kita melihat bahwa ya bayar BBM cash ya, bayar gas cash begitu kan, bayar listrik cash, bayar air ya mineral cash begitu kan, beli-beli kemanapun ke pasar sana sini cash, bayar pajak cash, bayar semuanya itu cash. Kebutuhan kita setiap hari mulai dari minum, makan, transportasi begitu, BBM semuanya cash begitu. Kenapa semakin banyak orang yang melakukan transaksi cash begitu ya, bayar langsung, bayar tunai dan sebagainya, kok negara masih rugi begitu? Ada apa begitu kan? Ini yang seharusnya kita tahu, bahwa masyarakat Indonesia itu jangan hanya dibodoh-bodohi dengan seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Kalau seumpama ada orang nih begitu ya, ada orang begitu banyak begitu membeli ke toko satu begitu kan ya, akhirnya misalnya ada 100 orang beli toko ke satu toko begitu kan. Seharusnya kan ketika beli dengan transaksi yang tunai, dengan transaksi cash begitu kan, seharusnya toko itu kan untung begitu kan. Mulai dari semuanya kan untung. Kok ini kan semuanya serba cash tapi tahu-taunya rugi begitu kan. Walaupun ada dispensasi, ada ada apa istilahnya itu ya, karena pada akhirnya begini, subsidi itu kita lihat saja begitu kan, katanya subsidi begitu kan 1.000 berapa triliun begitu, tetapi kok masih ada kerugian begitu kan di situ walaupun ada subsidi begitu kan, aneh begitu kan. Setidaknya kecuali memang tanpa subsidi di situ, terus kemudian melihat dari perkembangan politik hari ini atau bangsa kita kok seperti ini ya.
menurut saya pribadi yang salah itu adalah bagaimana pengelolaan itu begitu. Ya, inilah banyak sekali pro dan kontra begitu ya, terutama begitu kan, terutama dalam hutang negara begitu. Bayangkan begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Saya heran begitu kan, kenapa orang-orang selama ini begitu masyarakat bayar ke sana sini lalu tiba-tiba kok ada kerugian negara dan sebagainya. Inilah yang harus kita berantas apa yang disampaikan Anies Baswedan, mafia korupsi dan sebagainya begitu kan. Apalagi 300 berapa triliun begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, JK sebut era Jokowi ya bayar utang 1000 triliun tiap tahunnya. Wah, ini keren begitu ya. Pak JK bisa membongkar ini semua begitu. Dikutip dari CNN Indonesia ya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ya menyebutkan era pemerintah Presiden Joko Widodo membayar utang ya hingga 1000 triliun setiap tahun ya. Nilai ini dikatakan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pak AHY Agus Harimurti Yudhoyono tadi mengatakan utang besar. Betul, setahun bayar utang lebih 1000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka, ujar JK. Bayangkan begitu. Kalau 1000 triliun itu bayar hutangnya atau bayar bunganya di situ, bagaimana begitu bayar? Ya, kalau 500 triliun bayar hutangnya, 500 triliun bayar bunganya bisa saja masuk akal di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Kok hutangnya semakin naik begitu kan? Pak JK mengatakan mencari hutangan itu sangat mudah bagi negara, tapi yang sulit itu membayarnya di situ begitu. Jangan lupa para pemimpin-pemimpin selanjutnya jangan hanya hobi ngutang begitu, tapi juga hobi bayar begitu kan ya. Seharusnya kan seperti itu begitu kan. Bahkan Pak AHY Agus Harimurti Yudhoyono tadi malam mengatakan utang besar. Betul ya. Jika adalah wakil Pepres Jokowi periode 2014-2019, menurutnya ini adalah salah satu masalah ekonomi yang akan dihadapi ke depannya. Bila mana terjadi terus-menerus akan terjadi persoalan yang besar, sehingga ia berharap tidak akan terjadi lagi. Dia tahu begitu kan. Pak Yusuf Kalla itu kan memang orangnya kan ekonomi, pengusaha begitu kan. Dia tahu situasi negara kita begitu. Jadi artinya apa? Ketika Pak Yusuf Kalla mengatakan seperti itu, ya kita harus hormati dan kita harus introspeksi diri begitu kan. Jadi bukan semena-mena atas rasa kebencian kepada siapapun begitu. Bahkan selain itu ya, saat ini ada masalah sosial yang sangat berbahaya di kalangan publik. Contohnya seperti ada keharusan bagi keluarga pejabat untuk pamer kemewahan di media sosial. Betul begitu. Kenapa para pejabat-pejabat istrinya mulai dari kepala desa, mulai dari bupati, mulai dari gubernur, bahkan sekelas RT RW saja begitu kan, pamer kekayaan, pamer tas yang bermerek Hermes dan sebagainya begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa seolah-olah dapat dari mana uangnya kan begitu. Sedangkan rakyat susah hanya melihat saja begitu kan. Wah, dapat dari mana uangnya kan begitu logika kita begitu. Banyak bea cukai sudah tersangka ya. Dari Kementerian Keuangan begitu kan, Rafael juga tersangka begitu karena akibat ya istrinya pamer seperti itu begitu. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pamer pakai tas bagus jadi musuh masyarakat. Apalagi pakai tas Hermes ya. Bukan hanya dia yang salah, suaminya yang ditawan. Baik ada anak pakai motor ya besar jadi musuh masyarakat. Bahkan jika Pak JK menilai bahwa sosial yang terjadi ini bagian dari protes masyarakat yang merasa tak adil akibat pemerataan ekonomi yang belum merata. Kesenjangan antara kalangan atas dan bawah ya sangat lebar sehingga menimbulkan berbagai protes. Bahkan kerennya, karenanya jika permasalahan ini tidak diselesaikan akan menimbulkan konflik besar seperti yang terjadi masa lalu. Satu langkah kita apabila tidak diselesaikan, keadilan akan jadi lagi tahun 1998 dan kita tidak ingin. Kita harus hindari itu dengan pemerataan. Bahkan ya berdasarkan data Kementerian Keuangan ya pada akhir 2023 ya posisi utang ya per Maret akhir ya posisi utang pemerintah tercapai ya 7.879 triliun. Rasio utang ini tercatat sebagai 39,17 terhadap produk domestik bruto. Artinya apa? Artinya sudah mendekati 8.000 triliun. Bayangkan begitu 8.000 triliun. Sedangkan Indonesia bayar hutangnya saja yaitu adalah 1.000 triliun setiap tahunnya. Kalau 1.000 triliun ya dibayar setiap tahunnya berarti satu bulan kita bayar berapa triliun begitu. Itu belum lagi ya
apa namanya, bunganya, masih belum lagi utangnya dan sebagainya begitu. Ini kan gimana pengelolaan begitu ya. Padahal masyarakat sudah bayar cash, sudah sana sini bayar ini bayar itu begitu kan, semuanya pakai cash. Kok negara masih ada kerugian begitu ya? Ada apa? Mafia-mafia seperti ini harus kita berantas, dan apalagi mafia korupsi begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.